Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiruddin, mahasiswa STID semester 4, akan membahas salah satu mata kuliah, yaitu profesi keguruan. Saya akan membahas di bab 2 di poin yang kelima, yaitu peran guru secara pribadi. Peran guru secara pribadi ada 5. Yang pertama, sebagai petugas sosial. Artinya, seorang guru itu seharusnya siap dan mampu untuk bisa ikut berpartisipasi dengan warga masyarakat, dengan penduduk yang ada di sekitarnya. Contohnya, di sekitar kita, di lingkungan kita itu ada kegiatan masyarakat seperti gotong royong, kerja bakti. Maka sudah sepantasnya lah kita seorang guru itu harus ikut ambil bagian di dalamnya, harus ikut berpartisipasi, karena masyarakat faham, masyarakat tahu sebenarnya bahwa guru itu pasti dia memiliki pribadi yang baik, pribadi yang luhur, mulia, sehingga apabila dipikulkan amanah kepadanya, maka ia akan mengemban amanah itu dengan baik. Ini peran guru secara pribadi yang pertama. Yang kedua, peran guru secara pribadi ialah pelajar dan ilmuwan. Artinya, seorang guru itu senantiasa belajar dan belajar, menuntut ilmu. Senantiasa ia mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Ia berkomitmen untuk terus menimba ilmu pengetahuan. Contoh, seorang guru yang senantiasa haus dengan ilmu pengetahuan, maka ia akan terus belajar, melanjutkan pendidikan yang jenjang lebih tinggi dan sebagainya, mempelajari ilmu baik dari membaca buku maupun dari sumber-sumber yang berunsur daripada teknologi. Ia tidak menolak teknologi, ia mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dari teknologi dan sebagainya. Ini adalah merupakan salah satu peran guru secara pribadi, yaitu senantiasa belajar dan ilmuwan, haus dengan ilmu, tidak cepat merasa puas dengan ilmu yang dia miliki. Yang ketiga, peran guru secara pribadi ialah orang tua. Artinya, seorang guru bukan hanya sebagai tenaga pengajar di sekolah maupun di kelas. Dia mengajarkan para siswanya, para muridnya dengan ilmu pengetahuan, dengan mata pelajaran. Tetapi di sisi lain, ia juga bisa berperan sebagai orang tua ataupun wali murid. Contohnya umpama,
Ada orang tua datang ke sekolah, dia berkata kepada gurunya, bapak ataupun ibu guru, bahwa ini anak saya titip kepada kita, kepada bapak maupun ibu guru. Mohon dididik, diajar ilmu pengetahuan yang baik, agar ia kelak menjadi anak yang berguna bagi bangsa, negara, tanah air maupun agamanya. Ini sudah secara tidak langsung seorang guru itu sudah memikul amanah dari orang tua murid ataupun orang tua pelajar. Amanah ini berbentuk kewajiban selaku orang tua. Apalagi jika seorang murid ataupun pelajarnya itu seorang yatim piatu yang tidak memiliki atau sudah tidak mempunyai ibu bapa, yang sudah meninggal ibu bapanya, maka disinilah peran guru secara pribadi kelihatan. Ini peran guru secara pribadi yang ketiga. Yang keempat, peran guru secara pribadi ialah pencari teladan. Artinya, seorang guru senantiasa mencarikan teladan yang baik untuk para siswanya. Dan guru adalah merupakan ukuran daripada norma-norma tingkah laku yang baik, yang cepat ditiru oleh para siswa, sehingga apa yang terkadang dilakukan guru menjadi itulah yang dilakukan oleh siswa. Contohnya, apabila seorang guru senantiasa tampil di hadapan muridnya dengan pakaian yang rapi, kemas, tutur kata, bahasa, dan kelakuan yang baik, maka ini menjadi idola oleh para siswa dan merupakan teladan-teladan yang baik yang bisa atau yang dapat ditiru oleh siswa dalam rangka menjadikan siswa menjadi anak yang memiliki norma yang mulia, akhlak yang baik di dalam kehidupannya. Inilah peran guru secara pribadi yang keempat. Peran guru secara pribadi yang kelima ialah pemberi keamanan. Artinya, seorang guru itu senantiasa mencarikan rasa aman bagi siswanya, sehingga ada tempat berlindung untuk para siswa memperoleh rasa aman dan puas di dalamnya ketika bersama gurunya. Contoh, ada siswa kita yang mengalami masa lalu yang cukup perit, menyedihkan, menakutkan, sehingga ia menjadi trauma untuk bertemu dengan banyak orang ataupun minder dengan teman-temannya. Namun ketika ia bersama gurunya mampu untuk membangkitkan kembali semangatnya, memotivasi agar ia bersemangat untuk terus
belajar menjalani hidup ini, sehingga dengan kata-katanya, motivasinya membuat menjadikan murid maupun siswanya menjadi kembali bersemangat ataupun menjalani hidupnya sebagaimana anak-anak yang normal yang lain, yang merasa aman, merasa puas ketika bersama berkumpul dengan gurunya, sehingga ada rasa rindu senantiasa mau bersama dengan gurunya. Inilah peran pribadi guru yang sempat saya huraikan. Tentunya banyak kekurangan di dalamnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.